Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gaduh-Gaduh Berkah, channel yang membahas berbagai masalah seperti elektronika, otomotif, arsitektur, tips dan trik dan sebagainya. Yang penting bukan masalah cinta dan masalah keuangan. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki atau membahas bagaimana caranya memperbaiki kerusakan setrika. Nah, setrika ini kemarin dikasih oleh tetangga saya yang infonya setrikanya mati total. Nah, untuk memperbaiki setrika ini, alat-alat yang harus kita gunakan itu seperti multitester. Nah, multitester seperti ini ya, obeng, solder mungkin nanti diperlukan. Nah, untuk mengetahui masalahnya apa, yang pertama kita harus lakukan adalah mengecek heater dari setrika ini. Biasanya kalau setrika ini mati, kemungkinannya itu kabelnya putus atau heaternya sendiri yang putus. Nah, biasanya kalau heaternya putus itu lampu indikatornya ini pasti nyala ya. Nah, kalau ini tadi saya coba kita colokkan ke sumber arus, lampunya tetap mati. Nah, ini kemungkinan sih masalahnya ada di kabelnya sendiri. Nah, untuk mengetahuinya yang pertama-tama adalah kita gunakan multitester ini ada skala kali 1 ya. Nah, kali 1 seperti ini. Kemudian kita coba cek ya. Nah, kalau kita sambungkan ini, nah, rekan-rekan dapat melihat yaitu jarumnya bergerak. Nah, yang pertama adalah kita coba cek kedua ujung ini. Nah, biasanya kalau setrika yang normal ini, setrika itu jarumnya ini akan bergerak sedikit. Nah, kalau jarumnya bergerak sedikit ini biasanya menandakan setrika itu bagus. Nah, kalau ini sama sekali tidak nyala ya, walaupun biasanya ini kita coba putar di posisi minimal, ini posisi maksimal. Nah, dia tetap indikator jarumnya itu tidak bergerak sama sekali. Nah, selanjutnya yang harus kita cek berarti ini harus kita buka. Kita coba dulu buka. Kemudian rekan-rekan melihat di sini ada kabel coklat dan kabel biru ya. Nah, caranya untuk mengetahuinya apakah kabelnya ini masih bagus atau tidak, itu kita tetap menggunakan multitester pada skala kali 1 ya, seperti ini. Nah, caranya adalah kita cek terminal di ujungnya sini ya, rekan-rekan dapat melihat. Kemudian kita coba di sini. Nah, ini tidak bergerak. Coba kita buka sebelah lagi. Nah, rekan-rekan dapat lihat ya, jarumnya ini, selektornya ini bergerak. Nah, kita coba pindahkan ke sebelahnya lagi. Nah, bergerak juga ya. Berarti kabel dari setrika ini masih bagus. Nah, kemungkinan ini masalahnya ada pada bagian dalam setrikanya. Nah, untuk itu kita coba buka semua baut-baut yang ada di sini. Nah, yang pertama kita buka dulu baut yang ini ya.
Nah, setelah baut tadi semua sudah terbuka, maka ini kita tarik ya, yang bagian kuningnya. Kemudian ini kita buka. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang belum pernah tahu bagian dalam setrika, maka ini bagian dalam setrika. Nah, sepertinya ini mati karena disebabkan ini yang lepas ya. Tapi untuk memastikan lebih lanjutnya, kita pastikan dulu semuanya. Nah, yang saya akan coba jelaskan dulu bagian-bagian ini. Nah, jadi biasanya setrika itu nggak panas disebabkan oleh elemen ininya yang rusak, elemen heaternya. Nah, jika elemen heater ini putus, lilitannya di dalam, pasti dia tidak akan panas. Nah, kemudian ini bagian selektornya. Selektor ini fungsinya salah satunya adalah sebagai otomatis jika panasnya berlebih, maka bagian kuningan yang di dalam ini akan lepas, dan jika sudah dingin dia akan nempel lagi sehingga mengalirkan arus. Nah, untuk memastikannya kita coba cek dulu dengan multitester. Kita pastikan dahulu. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini ada bagian sisi-sisi ini. Ini kita tetap menggunakan multitester skala kali 1 ya, seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat. Nah, kita coba ya, kita coba tempelkan pada sisi-sisinya. Nah, rekan-rekan mungkin bisa melihat. Mungkin saya agak dekatkan lagi. Saya akan coba dekatkan ya. Nah, seharusnya dia bergerak seperti ini. Nah, berarti kalau sudah bergerak seperti ini, berarti elemen heaternya atau elemen pemanas ini masih bagus. Nah, rekan bisa lihat. Nah, untuk mengeceknya antara probe atau kabel hitam dan merah ini bebas ya, rekan-rekan bisa ditempelkan sebelah kiri maupun kanan. Nah, dan kemudian kita coba Nah, setelah tadi kita memastikan heaternya ini, elemen heater ini masih bagus, memang sepertinya kemungkinan itu tadi karena bagian yang ini lepas. Nah, sekarang kita pastikan dulu ini semula letaknya di mana. Nah, rekan-rekan bisa melihat ini bekas patah ya sepertinya ya. Kalau lihat teman-teman perhatikan, ini sebelumnya berada di sini. Nah, maka dia patah sehingga mengakibatkan setrika ini jadi mati total, tidak menyala sama sekali. Nah, kita coba akali kali ini. Coba kita solder. Kalau kita las ini tentunya pasti setrika ini akan kalah dengan panasnya mesin las. Kita coba solder dulu ya. Nah, untuk menyolder bahan seperti ini tentu kita butuh solder, dan yang utama kita untuk menempelkan antara yang ini dengan ini kita butuh arpus atau lotvet namanya. Nah, arpus atau lotvet itu seperti ini ya bentuknya ya. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi fungsinya ini adalah agar timah itu lebih gampang menempel pada sisi-sisi besi atau tembaga yang ada di setrika ini. Kita coba dulu ya. Kita coba panaskan dulu soldernya. Untuk menyelir ini rekan-rekan harus hati-hati ya, karena ini solder ini sangat panas. Kita coba dulu. Kita coba solder pada bagian yang patah tadi. Nah, yang patah itu berada di bagian sini ya rekan-rekan ya.
rekan-rekan mungkin bisa melihatnya. Saya akan coba fokuskan. Nah, ini kita kasih arpus lagi agar timahnya menempel pada bagian tembaganya. Rekan-rekan bisa melihat ya, sudah ada timahnya. Nah, untuk menempelkannya rekan-rekan tetap harus hati-hati ya, karena bekas desolder ini masih sangat panas. Kita pastikan dulu posisinya seperti apa. Nah, sepertinya ini posisi sebelumnya seperti ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Kira sudah cukup. Nah, kemudian kita pastikan, insya Allah ini sudah cukup kuat ya. Rekan bisa melihat prosesnya seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan lagi apakah ini berfungsi atau tidak. Nah, kita gunakan multitester lagi. Kita coba pakai skala kali 1. Nah, karena kan bisa melihat ya, jarumnya ini bergerak. Nah, kemudian kita coba putar posisi. Nah, tidak bergerak. Ini tidak bergerak karena kita memposisikan selektor yang tadi pada posisi minimal. Nah, kalau kita posisikan maksimal, nah dia akan bergerak. Sudah berfungsi ya rekan-rekan ya. Nah, setelah tadi kita pastikan jarumnya ini sudah bergerak, nah kita langsung coba tes saja ya teman-teman. Sebelum kita kunci semua, kita pastikan saja dulu. Ini kita coba tes singkat. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau mengetes ini tentunya pasti ada arus listriknya. Ini kita coba kunci di sini, kita bautkan kembali. Ini sudah kita selesai, kita coba sambungkan. Nah, kita coba pastikan lagi dengan multitester. Nah, kita coba melalui saklarnya. Kita coba pastikan. Nah, ini berada di posisi minimal. Sekarang coba kita putar di posisi maksimal. Tetap bergerak ya teman-teman jarumnya. Nah, ini menandakan setrikanya sudah normal. Kita coba langsung saja colokkan ke sumber arus, tapi harus diperhatikan ya teman-teman, ini jangan sampai tersentuh karena ini mengandung arus listrik. Rekan-rekan bisa melihat lampunya sudah nyala. Kita coba tes. Nah, ini rekan-rekan kalau mau mencoba ini jangan dipegang ya, karena berbahaya.
Kita coba pakai ininya. Mati. Nah, ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terasa ya, mulai panas. Berarti sudah bisa, dan kita sudah bisa memasangnya lagi ke seperti semula. Nah, sebagai catatan teman-teman, untuk memastikan setrika ini tidak mengantarkan arus listrik pada bodinya, kita cek dahulu setrikanya dengan multitester lagi. Nah, kita letakkan probe ini pada colokannya, kemudian kita tempelkan pada bodi setrika. Nah, di mana saja ya, yang penting tidak pada bagian selektor ini, pada bagian terminal ininya. Nah, kita letakkan di sini. Kita coba sebelah lagi. Nah, tidak bergerak ya. Nah, kalau jarum ini bergerak berarti ada kebocoran arus listrik dan berbahaya. Kalau dipegang pasti nyetrum nih setrikanya. Jadi kalau sudah kita pastikan, nah seperti ini, tidak ada bergerak jarum multitesternya, berarti aman. Nah, selanjutnya adalah kita memasang semua baut-bautnya kembali. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas lagi. Ini masih panas ya. Kita lepas lagi semuanya. Sekarang kita coba lagi ya, kita coba colokkan lagi, kita pastikan kembali. Kita coba putar lagi selektornya. Nah, nyala ya teman-teman. Ini masih panas ya. Jadi demikian cara memperbaiki setrika merek Philips atau setrika merek-merek yang lain. Semua pada dasarnya sama, hanya ada beberapa kerusakan. Kalau untuk setrika, kalau tidak kabel, pasti elemennya. Nah, rekan-rekan bisa mencobanya seperti tutorial yang saya ajarkan yang lainnya, ataupun misalnya teman-teman punya masalah-masalah yang lainnya, teman-teman boleh bertanya di channel ini ataupun pada email saya yang saya cantumkan pada deskripsi pada halaman ini. Demikian tutorial dari saya. Agar channel ini berkembang, mohon bantuan untuk subscribe, like, share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.